ceritain dong tentang catatan si Boy. Kamu sebagai Emon, nggak usah spoiler. Iya, enggak. Tapi your experience. Besoknya nonton ya? Belum. Oh, belum. Akan nonton. Bagus. Kenapa? Bagus katanya. Ya iyalah yang bintang 5 loh dari 5. Serius? Ya di bioskop sih bilangnya sih bagus katanya. Catatan si Boy ini juga ajaib banget juga sih. Ini first debut as a movie star ya. Ini juga ajaib banget sih. Soalnya tiba-tiba nih aku lagi nge-host sama Lucinta Luna, tiba-tiba ditelepon manajer aku mau nge-casting Elman untuk film Catatan si Boy yang akan digarap sama Mas Hanung Bramantio. Iya. Untuk jadi Emon. And I was like, kamu familiar dong dengan figur itu? Hanung Bramantio, amin. No. Emon, si Boy dan tahu, Emon familiar kan? Tahu. Dulu waktu ya itu kan sering diledekin Emon. Enggak, tapi kan aku SMA di sini. SMA di sini gitu. Jadi SD, SMP, SMA, TK juga semua di sini gitu. Jadi SM kuliah doang yang di sana dan kayaknya Catatan si Boy itu yang big apa namanya? Fenomenal, iconic lah gitu, legend juga. Nah, di telepon manajer aku, dia bilang lu mau nggak? Mau lah. Terus udah gitu, tapi langsung lah keluar itu yang kayak lu pasti nanti dimarah-marahin, Mas Hanung tuh galak tahu. Lu harus mau kayak gitu kata manajer. Lu harus mau digini-gini. Iya, Van, iya gue bakalan nangis-nangis dalam hati aja udah kalau dimarah-marahin. Apalagi aku nggak ada background acting. April disuruh casting. Katanya udah selesai casting, katanya Mei Juni itu bakalan dipanggil untuk reading. Jadi reading tuh bakalan 2 bulan. Bahkan ada lama lo tuh reading 2 bulan. Iya, bener. Sekarang kan cuma sebentar. Iya. Sebenarnya mereka 4 bulan karena 2 bulan sebelumnya itu ada coach fighting. Oh, oke. Ada fighting workshopnya gitu. Tapi aku Emon mau fighting sama siapa ya saya? Sama dirinya sendiri. Sama Ocha. Jadi waktu itu April, Mei udah lewat. Aku mikir nggak keterima ini. Juni pertengahan ditelepon lagi, mereka mau recasting aku langsung sama Mas Hanungnya. Terus aku bilang, Kak ini bukannya udah reading ya? Udah Kak, kita udah reading tapi belum ketemu. Aku cek lagi, udah ada press release, udah ada press conference di MD. Di MD kan yang produksinya MD Dapur Film sama Multivision. Terus MD udah ada press conference, belum ada Emon. Wah gimana nih. Terus udah kayak gitu tiba-tiba aku dipanggil lagi, aku casting lagi, tiba-tiba keterima pada saat sore itu juga dibilang udah kita pengen kamu sebagai Emon. Terus mati gue, cuma 2 minggu nih reading. Cuma 2 minggu reading. Pada saat dibilang lo dapet kan cepet tuh ya, abis casting langsung gak lama. Iya, sorenya. Itu tuh kayak rasanya? Aduh, I couldn't even feel at that time. Kayak, waktu itu mau nelfon siapa nih? Mau nelfon manajer juga. Jadi sebenarnya casting directornya mau nelfon manajer aku. Jadi dari manajer mau ke Elman gitu biar ala-ala formalitas kan, Wak. Terus ala-ala formalitas, tapi si manajer aku tuh lagi ibadah. Lagi dia juga lagi gereja. Terus casting directornya langsung ke aku nelfonnya. Dibilang kayak, ya jadi kita maunya sama kamu gitu. Terus kayak, Evan belum tahu soalnya dia telepon gak bisa, manajer aku. Iya. Terus udah kayak gitu, oke, aku gak tahu masih ngapain, aku langsung telepon ke mamaku lagi. So close ya. Ya head and love relationship lah, anak ibu kan kayak orang berantem, kadang-kadang ya happy gitu. Langsung telepon kayak, kamu jadi Emon? Bener lu ya jadi. Mamaku kan biasa ya orang Betawi, maksudnya besar di Jakarta gitu. Lu jadi bintang film lu ya gitu. Terus ya udah. Gak ada resistensi dari nyokap? Enggak, pokoknya ya udah duel aja gitu. Iya, main film. Iya, duel aja. Abis itu ya biasanya orang-orang pada tahu, wah nih Emon di keluarga ya, bakalan Emon gitu. Terus udahlah, cuman 10 hari doang reading, sedangkan orang-orang udah 2 bulan reading gitu jadinya. Dan itu tuh juga fear sih, takut banget sih sama kamera ya, kamera segede ini nggak apa-apa ya, kalau kamera segede-gede gajah kan ya Allah gimana ini. Lighting yang segitu-gitunya, orang yang banyak, terus kita mesti, apalagi Emon kan mesti ekspresif yang nggak biasa diliatin orang ekspresif. Tapi waktu itu aku mikirnya itu rasa takut itu
at that time I really have to face my fear. Karena aku tuh selalu bilang kalau disuruh acting gimana? Iya nggak tahu deh gue, malu gue depan kamera bego-begoan gitu. Terus kayak I really had to face my fear at that time, di depan orang banyak, di depan kamera, dilihat seorang Hanung Bramantio, dilihat ada waktu itu Pak Manoj juga. Itu tuh ya udah mau apa lagi? There's nothing I can do. Udah just let it flow aja. Just fight and let it flow udah. Pokoknya inget dialog, inget apa yang udah diajarin selama 2 minggu itu, ditatar banget sama acting coachnya Pak Desusilo Badar. Udah, apa yang aku ada keluarin aja. To have that fighting mentality pada saat facing fear, apa sih yang ada di pikiran kamu? Itu ngeblank banget udah. Aku udah nggak tahu lagi mau ngeblank. Pokoknya antara ngeblank, antara nggak tahu mau ngapain, sama antara I have to do the best, itu udah nyampur. Dan setiap kan kita ada telco tuh kan di ruang tunggu. Kak Elman udah waktunya take. Aduh gimana? Itu kayak, tapi aku nggak kelihatan anxious gitu, nggak kelihatan panik gitu, tapi kayak wah udah ngafalin dialog apa segala macam. Aku inget banget pas screen test itu langsung dengan kamera yang segede-gede gaban itu. Tiba-tiba ada dialog Ina yang panjang banget. Ina tuh adiknya Boy yang diperanin sama Rebecca Klopper. Itu tuh panjang banget dialognya. Tiba-tiba Mas Hanung, ini siapa yang ngomong kayak gini? Udah ini Emon aja. Itu panjang banget dan aku belum hafal. Waduh, sampai tapi kamu cerdas. Iya, anak S2 gitu loh. Iya, tapi buat ngingetin dialog itu kayak dialog nggak harus sama sih. Yang penting kan dapet intinya gitu. Tapi kayak aku harus baca lagi ini apa intinya. Terus aku harus nginget sampai 3 kali take, sampai akhirnya kayak Astrada juga, man santai aja yang kayak gitu. Itu untungnya itu nggak bakalan ada di screen gitu, cuman untuk keperluan pribadi kan. Sampai akhirnya yang kayak Astrada tuh yang kayak udah santai aja, sampai akhirnya acting coachnya ada di situ kayak tarik nafas, ini maksudnya tuh kayak gini ini, udah langsung bisa. Dan kamu begitu ngeliat hasilnya, kamu happy as you expected? Yeah. More than you expected. It's what I expected sih. I think I can do better. Tapi for a debut, I think it was more than enough gitu. It was amazing, I think. Oke. Gitu. Apa yang biasanya sering menjadi hambatan terbesar seseorang untuk bisa mengembangkan potensi diri mereka? Kamu kelihatannya nggak punya itu ya, nggak punya hambatan yang berarti gitu. Self esteem sih, low self esteem. Hambatan menurut aku ya, soalnya aku juga pernah di masa yang kayak waktu SMA lah ya, masih remaja gitu. Kayak idol ditawarin lo nggak mau, kayak gitu. Kayak low self esteem menurut aku. Nggak pede. Jadi jadi kalau menurut aku itu yang bisa menghambat diri lo untuk menggapai cita-cita atau mimpi lo. Harga diri yang rendah. Iya. Ngerasa kalau diri kita tuh nggak cukup. Ngerasa apa yang kita punya itu nggak cukup. Dan sampai sekarang aku masih terus ngingetin diri aku kayak, you are enough man, you are enough, you're talented, you're skillful. Masih kayak gitu. Aku juga kadang-kadang insecure juga, apalagi yang pas mau syuting. Bisa gak gue lawan main gue Angga Yunanda coy. Iya. Jadi kayak gimana nih ya, bisa gak? Tapi aku selalu gak mungkin gue gak jadi Emon. Mungkin gue gak jadi Emon. Buktinya casting director udah milih gue. Gitu. Buktinya Mas Hanung langsung udah milih gue gitu. Jadi narasi-narasi itu yang kamu taruh di kepala kamu untuk menumbuhkan self esteem kamu. Tapi kadang-kadang aku ngasih sugesti orang kayak gitu, suggestion yang kayak gitu. Adanya jadi kayak narsis ya kalau orang lain ya. Kalau jadi harus dibarengi dengan kerendahan kerendahan hati sih. Nggak bisa balance gitu. Kadang betul, I'm good, I'm enough apa segala macam, terus tapi nggak bisa mengkontrol itu gitu loh. Betul. Jadi kayak jumawa. You don't know how to act in front of the people gitu. You don't know how to act
gimana caranya nge-treat orang wardrobe, gimana cara nge-treat manager atau asisten pribadi gitu. We still have to think kayak ini bisa terjadi karena semua orang sekitar kita gitu. Itu sih yang aku selalu yang selalu aku taruh di mindset aku gitu. Humanity sama ketika lo feel down, ya itu that kind of narasi tuh yang harus ada. Yeah. We are enough gitu. We are enough, kita cukup kok gitu. To boost our confidence. Yeah.